سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي. Ini pertanyaan yang lain. Bagaimana merealisasikan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat? Bagaimana? Mengingat dalam bahasan-bahasan fikih banyak perbedaan sekalipun sudah mengutip asar sahabat. Saya kira penanya tidak atau belum paham yang kita bicarakan dari awal tadi. Yang kita bicarakan manhaj dan mengenai usuluddin, sikap dan cara beragama. Sikap dan cara beragama mereka para sahabat. Bukan permasalahan-permasalahan yang timbul karena ijtihad. Perbedaan-perbedaan yang timbul karena ijtihad. Masalah-masalah ijtihadiyah. Tentu akan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak terlarang selama perbedaan atau perselisihan itu berjalan sesuai dengan tingkat keilmuan mereka dan berjalan sesuai dengan tabiat manusia dan senantiasa kembali kepada Alkitab dan Sunnah, dan itu tidak ada, tidak terlarang dan tidak mengapa, dalam arti bukan itu pembicaraan kita. Di antara para sahabat ada yang berbeda pendapat, tetapi mereka satu manhaj. Sikap dan cara beragama mereka sama, akidah mereka sama, tidak berbeda. Walaupun mereka berbeda dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, amaliyah dan ilmiah, tetapi manhaj mereka sama. Hal-hal ijtihad tidak jadi masalah. Contohnya yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ketika selesai perang Ahzab, Nabi SAW diperintah oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk mengepung, menyerang Bani Quraidah, salah satu kabilah Yahudi, karena telah berkhianat. Maka segera beliau bersama para sahabat berangkat ke Bani Quraidah. Dan itu sebelum waktu asar. Beliau bersabda, jangan ada yang salat kecuali di Bani Quraidah, yakni salat asar. Dalam memahami sabda Nabi yang mulia SAW, jangan ada di antara kalian yang salat kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat berselisih, berbeda pendapat. Sebagian sahabat salat di tengah jalan ketika masuk waktu salat asar. Mereka memahami sabda Nabi SAW bukan melarang, tetapi agar cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Dan pada hakikatnya beliau tidak melarang kita untuk salat di tengah jalan apabila telah masuk waktu, walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Maka segolongan sahabat salat ketika masuk waktu dan belum sampai di Bani Quraidah, salat di jalan. Sebagian lagi tidak, tetap salatnya di Bani Quraidah, walaupun telah keluar dari waktu asar. Terjadi perselisihan, perbedaan.
Kemudian hal itu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak mencela salah satunya. Ini kebebasan mujtahid untuk berijtihad. Ini adanya khilaf, adanya perselisihan, tapi perselisihan ilmiah. Dan manhaj para sahabat dalam ilmu, yakni tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan ilmu. Dan mereka tetap berada dalam satu manhaj. Dan ini tidak terlarang. Dan ada contoh-contoh yang lain lagi di mana para sahabat pernah berbeda atau berselisih.